Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Doni, in Country Manager untuk di Hotel School Australia dengan kampus di CBD Sydney, Melbourne dan juga Brisbane. Dan di hari ini, di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama teman kita, Mbak Maya Naratama, live dari New York City, New York, USA, the United States of America. Jadi kita bakal ngobrol langsung dan kita dengerin langsung tentang pentingnya kita sebagai orang Indonesia bangga jadi orang Indonesia dan kita harus bisa membantu memperkenalkan dan menyebarkan nilai baik dari kebudayaan dan juga pariwisata Indonesia ke mata dunia. Oke, sekarang kita akan undang Mbak Maya untuk bergabung bersama kita. Ya, dan please welcome, this is our guest for today, my beloved friend. This is Mbak Maya Naratama from New York City, USA. Halo Mbak Maya, apa kabar? Halo Don, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu ya Don ya? Iya, lama sekali. Kita cuma itu aja ya, bertemu virtually ya, dengan IG dan WhatsApp dan segala macam. Iya bener banget, terakhir ketemu 2012 ya Don, lama banget Iya, itu. kalau sama Mas Nara sih ketemu sekitar tahun lalu ya, waktu Mas Nara ke Jakarta ya. Iya ya, ketemuan ya. Oh, iya. Halo Veska. Oh, Veska ada juga nih di sini nih. Gimana New York? Gimana New York, Mbak? Dulu kan kita Mbak masih di Washington ya, masih di Washington DC. Sekarang pindah ke New York, ya kan? Iya, benar-benar. Aku pindah ke New York itu tahun 2017 ya. 2017. 2017, Udah lama juga betul. ya. Lumayan. Jadi ini udah hampir 2018, 19, 20. Ya, 3 tahun, 3 tahun masuk ya. ya 3 tahun. Oke, Mm-mm. keperluannya karena pekerjaan ya, ikut suami ya. Betul, ikut suami. Is, Kebetulan juga hmm? kan juga diterima di FIT. Jadi kita Iya, berdua. iya. Jadi Veska ini putranya Mamaya ya. Sekarang di FIT itu Fashion Institute di New York ya, Mbak ya. Iya betul. Ah, Iya ah. betul. Oke, jadi ada bedanya nggak nih antara Washington DC sama New York City? Perbedaan banyak sih sebenarnya Don. Banyak banget ya. Karena kalau di situ kan kotanya lebih konservatif ya. Hmm, Sementara kalau New York itu happening banget, ibaratnya kayak di Jakarta lah kalau kalau New York itu, jadi seru, seru ya, rame. Megapolitan, the city that never sleeps kalau kata Frank Sinatra ya. Benar, emang benar Dan sih itu nggak pernah sepi, rame kenapa terus, banyak banget yang seru-seru. Iya, Oke, Mbak, jadi topik kita kan kali ini adalah proud to be Indonesian, made in Indonesia, proud to be Indonesian. How we sebagai orang Indonesia itu harus bangga dan kita bisa uh, mulai dari kita sendiri mencintai, mengenalkan dan menyebarkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia ke mata dunia, ya kan? benar, This is benar. something that you've done dan you still doing yang aku sangat bangga banget bisa kenalan sama Mbak Maya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Mbak Maya itu siapa bisa kenalin diri nggak Mbak? Oke, perkenalkan diri. Oke. Nama saya Maya Naratama. Saya tinggal di Amerika itu dari tahun 2005, tepatnya di Washington DC. Dari 2005 sampai 2012 ya. Sorry, 2005 sampai 2017. Hmm? 2017 kita pindah ke New York sampai sekarang. Hmm. Nah, kalau misalnya mungkin banyak yang nggak tahu kalau saya itu istilahnya di dunia entertainment ini mulai berkecimpung itu dari tahun 2000, sorry, 1996. Lama ya? Lama ya, lama angkatan lama. Lama banget. Jadi sampai lupa tuh, 1996. Dan kemudian 1997 saya mendirikan Aca Production. Jadi sebelumnya tahun 95 apa 96 gitu saya masuk Antv. Nah, Hmm. disitulah saya belajar mengenai broadcasting, Hmm. membuat membuat program TV dan lain-lain. Jadi Antv itu udah kayak sekolahan ya buat saya. Nah, Hmm. tahun 97 saya mendirikan Aca Production sampai 2005 sampai saya pindah ke Amerika. Nah, Hmm. sampai di Amerika
saya pikir saya akan menjadi ibu rumah tangga biasa nih. Seperti bayangan saya bahwa udah deh selesai deh tuh apa namanya urusan saya berproduksi, karena kan kita dulu sering membuat acara-acara TV kan, program Mhm. TV, event, Contoh, konser, terus contohnya apa Mbak acara TV yang mungkin kita tahu Mbak? acara TV. Kalau zaman dulu pernah tahu ada acara yang namanya Gebiar BCA. Oh tahu, ya oke. Nah, kita bikin yang BNI punya, layar Oke, BNI. oke. Itu berapa ratus episode lah, lupa aku. Nah, itu layar Mhm. BNI. Kemudian kita juga pernah kerjasama dengan WWF. Kita bikin program TV tentang lingkungan hidup. Mhm. Apa namanya, itu berapa episode? 13 apa ya, kalau misalnya kita keliling Indonesia. Mhm. Kita bikin tentang penyu, tentang orang hutan, dan lain-lain, itu dengan hostnya waktu itu Nugi. Oh iya Terus, iya betul betul ya. Ha. nah itu, terus kemudian kita juga apa namanya, berapa kali terlibat dengan konsernya Club Project, Oh dari ya. mulai apa namanya 3 kali ya kalau nggak salah, kita tuh selalu Mhm. pegang konser-konsernya Club Project. Mhm. Eh, dan banyak lagi TV-TV program lainnya Ah, dulu zaman video musik. Nah, kita sering bikin ya. video klip Oke gitu. oke oke oke. Oh seru seru seru. Makanya pengalamannya emang di dunia entertainment sudah sangat ini ya, sudah sangat mendarah daging sampai akhirnya nyampe ke Amerika mau jadi ibu rumah tangga. Akhirnya kangen lagi nih kayak nih sama dunia entertainment dan dunia seni nih. Makanya sekarang bikin melanjutkan acara produksinya di Amerika ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi tadinya saya berpikir seperti itu. Ternyata lain ini nih, lain nasib nih ternyata. Jadi begitu tahun 2010 saya apa namanya ditawari untuk bikin konsernya Niji di Hmm. Amerika. Niji ya. Kemudian saya pikir, wah, ini kalau saya bikin konser atau bikin event di Amerika nggak punya license itu berbahaya gitu. Ya. Karena kalau ada apa-apa kita repot. Akhirnya saya membuat lagi acara produksinya sih, saya pikir apalagi namanya, ya udahlah acara production aja gitu, karena orang juga udah banyak yang tahu juga ya. Jadi saya Hmm. melanjutkan acara production itu melegalize di Amerika. Mulailah dari Niji dengan konser-konser lainnya, Hmm. Superman is Dead ya kan, terus Roma Irama juga pernah, sampai akhirnya 2011. Nah, selama di Washington DC tuh saya kayak gatel kali ya gitu ngelihat event-event tuh yang aduh nih kok kayaknya kita harus promosi Indonesia nih. Hmm. Karena saat saya tinggal di eh, DC, saya belum pernah lihat ada yang namanya Indonesian Festival di Amerika yang open to public. Hmm. Kalau ada acara apa namanya Indonesian event, itu biasanya yang menyelenggarakan either KBRI atau KJRI, Ya. Ya. ya Oke. kan? Nah, sementara kalau swasta atau individual itu belum pernah ada gitu. Jadi saya mulai mempelajari tuh gimana nih caranya ya saya bikin event sementara eh, apa namanya dengan segala keterbatasannya waktu itu. Saya mau mulai mencoba cari tahu. Akhirnya agak-agak nekat sih sebenarnya waktu pertama kali bikin itu, karena Hmm. memang belum ada belum ada yang bikin Indonesian Festival, terutama Indonesian Street Festival gitu kan. Oke. Ya ya ya. Itu. Jadi Made akhirnya in Indonesia ya. 2017 tuh. Ya, terus saya 2002 pikir 2002. namanya namanya yang Hmm. kira-kira orang gampang ingat gitu ya namanya. Terus membawa Indonesia secara keseluruhan gitu. Akhirnya saya pakai nama Made Indonesia Festival. Gitu, Don. Oke oke oke. Jadi sebenarnya juga sudah lumayan lama ya itu acara sampai 2012 saya bisa ngelihat langsung dan involve langsung dengan Made in Indonesia saat itu di Washington di Silver Spring ya kalau nggak salah ya di Washington ya Washington DC. Iya, Uh-uh. Jadi betul. saya sih juga kaget ternyata ada festival yang segini serunya tentang Indonesia gitu kan sampai orang Amerika itu juga antusias. Saya pikir cuma komunitas Indonesia aja yang involved ternyata the whole uh,
people termasuk American akhirnya juga involved dengan banyak acara yang menarik, mulai dari nyobain sate sampai nyoba angklung ya Mbak ya. Seru banget tuh Mbak. Betul. Ingat nggak Heeh. yang ada lomba apa? Lomba kelereng ya Don, ingat nggak? Coba Yang kelereng pakai iya. sabuk. Iya. Kayaknya jagoan mereka daripada saya tuh sebagai orang Indonesia. Kayak mereka udah biasa banget. Benar. Mbak, tapi kan seperti gini. em, Setelah Mbak membuat itu kan pasti ada feedback kan mulai dari tahun 2002 dari antusiasme penonton dan juga masyarakat di situ kan. Memang sebenarnya kalau orang Amerika sendiri tuh seberapa aware sih mereka tentang Indonesia sebagai sebuah negara dan juga dengan kebudayaannya segala macam menurut pengamatan Mbak Maya? Oke. Sebenarnya kalau di Amerika itu Indonesia itu dibilang nggak dikenal-kenal amat juga enggak, tapi Mm-mm. dibilang populer juga enggak gitu. Mm-mm. Jadi yang lucunya orang Amerika tuh kalau sudah mengenal Indonesia, apalagi pernah ke Indonesia, pernah terlibat pekerjaan di Indonesia, apalagi mengenal seni budaya Indonesia itu benar-benar cinta banget, bahkan kadang-kadang kayak lebih cinta dari kita. Mm-mm. Eh, tuh. Tapi juga banyak banget orang-orang yang sama sekali nggak tahu tentang Indonesia. Sama sekali nggak tahu. Bahkan mereka nggak pernah dengar nama Indonesia itu nggak pernah dengar. Buat contohnya nih, waktu pertama kali saya bikin Made Indonesia, ketika saya mau apa namanya berhubungan dengan venue, itu saya harus kayak presentasi karena mereka nggak pernah dengar Indonesia itu di mana. Saya juga mesti jelasin tuh. Mm-mm. Saya kasih tahu Indonesia itu di mana. Terus kamu apa yang mau ditampilin? Jadi saya mesti kasih tahu ini kira-kira budaya kita tuh seperti ini, ya kan? Terus saya bawa nih produk-produk Indonesia karena kan saya tidak hanya menampilkan di festival itu nggak hanya menampilkan tari-tarian atau musik tradisional dan lain-lain, tapi juga produk makanan Indonesia gitu. Jadi saya bawa tuh yang namanya teh botol, terus Indomie ya, Mm-mm. terus segala macam produk-produk Indonesia tuh saya bawa terus saya bilang, terus dia lihat nih, kayak teh botol gitu ya, teh kotak. Kita di sini juga ada, dibilang itu ada jasmine tea, ini nggak bisa di display gitu. Mm-mm. Uh, oh tapi ini different. Jadi itu benar-benar harus sabar banget saya menjelaskan ke mereka tentang Mm-mm. Indonesia. Nah itu banyak banget apa namanya orang-orang yang tidak mengenal Indonesia itu banyak juga. Mm-mm. Gitu. And then akhirnya setelah berapa lama perjuangan di-approve bikin Made in Indonesia kan dengan dukungan Betul. KBRI, KJRI. Terus antusiasme untuk oke deh promosinya dulu deh. Itu gimana promosinya sampai akhirnya bisa nyampe hari H itu perjuangannya gimana? Kan kita mulai open air promote untuk publik kan itu gimana? Nah, itu saya mulai kontak dengan apa namanya media lokal. Media lokal, kemudian saya sebenarnya menyampaikan tentang Made Indonesia itu seperti apa dan juga dibantu oleh teman-teman yang lain dan juga KBRI ya ikut membantu untuk mempromosikan acara ini gitu. Ya alhamdulillah pada saat berlangsung acara ini kita juga surprise karena eh, waktu pertama kali kita bikin aja itu lebih dari 5.000 orang yang datang Oke, di Silver Spring juga ya, kalau nggak salah. di Spring. Ya, Oke. pertama kali jadi itu saya tutup jalanan ya. Satu satu blok gitu dari ujung jalan sana sampai ujung sana tuh saya tutup. Saya bikin panggung gitu kan dan Hmm. ada vendor makanannya. Itu tuh padat banget, padat Hmm. banget dan memang membuat festival di apa namanya di Amerika atau event outdoor itu regulasinya banyak banget peraturannya. Jadi itu harus saya Hmm. patuhi Hmm. gitu. Dan untuk itunya tenan-tenannya kayak yang jaga expo itu komunitas Indonesia semua atau Ya, ada dari restoran Indonesia gimana? yang ikut vendor waktu itu orang-orang Indonesia yang mempunyai Hmm. bisnis Washington DC ya waktu itu mau berupa produk, misalnya mereka menjual furniture Indonesia, batik, terus gitu makanan-makanan Indonesia gitu kan. Dan Hmm. itu
itu seleksi istilahnya kalau produknya tidak berhubungan dengan Indonesia, saya tidak bisa terima. Walaupun banyak banget Mhm, tuh yang mereka ingin ikutan gitu ya, tapi mhm, saya bilang itu related with Indonesian, gue bilang gitu. Kalau nggak ada mhm, hubungan dengan Indonesia ya nggak bisa, saya bilang mhm, gitu. mhm, mhm. Nah, Dan harus ada hubungannya. oke. Mm-mm. Sampai Eh, gigi juga ada waktu itu ikut buka vendor dokter gigi, siapa? tapi yang dokter gigi Oh, juga ikut ada vendornya, tapi dia orang Indonesia gitu. Jadi apapun eh, yang berhubungan dengan Indonesia, aku welcome. dia buka vendor, buka apa tuh dokter gigi? Buka booth apa dia? Jualan, maksudnya memperkenalkan Promosi, promosi. memperkenalkan Oh, gitu. oke, 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 oke. Oh, jadi seru banget dan emang penarik. Salah satu penariknya juga karena ada panggung itu ya. Jadi ada showcase tari-tarian, musik, ngundang artis juga kalau nggak salah Mbak Maya ya waktu itu ya ada Hedi Yunus segala macam ya. Nah, ada Hedi Yunus. Alhamdulillah teman-teman apa namanya pelaku seni itu banyak yang mensupport event ini ya. Kayak dari awal pertama kali itu Hedi Yunus ikut membantu saya tampil di Meet Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua banyak juga yang lain. Ada Dwiki Darmawan, ada Topati, terus ada Neta Kade, terus Shakila, terus banyak lah ada beberapa artis lainnya yang tampil, termasuk Noah loh. Itu Noah 2000 Noah. Noah itu 2015 kalau nggak salah. 15 dia datang ya. Mhm. Wah, Datang. jadi banyak yang bisa kita perkenalkan dan orang-orang Indonesia pun juga pastinya seneng ya karena mereka ada di sana kangen sama Indonesia gitu kan. Kalau antusiasme orang Indonesia sendiri gimana? Komunitas Indonesia banyak nggak sih Mbak di Amerika, terutama di East Coast ya, kayak di Washington, di New York gitu-gitu? Ada nggak sih? Banyak Don, kayak di New York State aja kalau nggak salah orang Indonesia itu ada 10.000 salah, sekitar Mhm. 10.000 orang. Kalau di Washington DC area ya, itu Washington DC, Maryland, Virginia itu kalau nggak salah mungkin antara sekitar 3.500 5.000 kali ya orang Mhm. Indonesia. Ya, lumayan Dan banyak. yang punya bisnis juga banyak. Maksudnya kayak aku tahu kemarin Mbak Maya ke warung Bali ya kalau nggak salah di New York. Kalau kayak di Washington gitu tuh banyak yang punya bisnis Indonesia Indonesia related gitu. Kalau di DC banyak sih eh, yang punya bisnis makanan Indonesia itu ada beberapa, tapi belum ada restoran Indonesia tuh kalau di DC. Nah, Mhm. kalau kalau di New York ini lumayan lumayan banyak. Kayak di daerah Queens aja kalau nggak salah itu ada 4 ya restoran Indonesia. Di Manhattan ada dua kalau nggak salah. Jadi Mhm. kalau kalau makanan Indonesia nih mulai dikenal nih di beberapa lokasi di Amerika ya. Mhm. Gitu sih. Mbak, ini menarik sih Mbak, karena kan orang-orang Indonesia kan juga kita sebagai orang Indonesia kan nanti kita mau tahu dari Mbak Maya kenapa ini penting gitu loh, kenapa kita untuk mengenalkan dan gimana kita bisa mengenalkan Indonesia gitu kan ke mata dunia. Tapi kalau misalnya em, Mbak Maya sendiri selain Made in Indonesia dan membantu kayak tadi arrange konser-konser musik Indonesia di sana gitu, apalagi sih yang kira-kira Mbak Maya pernah lakukan untuk memperkenalkan Indonesia? Sebenarnya kalau memperkenalkan Indonesia itu luas banget ya. Kita bisa ngapain aja. Hmm. Untuk sebagai contoh nih, beberapa saat yang lalu, bulan lalu ya, saya membuat, karena sekarang ini kan kita lagi dalam masa pandemi nih. Masa Hmm. pandemi yang paling terkena imbasnya ini event sebenarnya. Oh. Event, terus perhotelan itu, Hmm. tourism itu semua kena kena imbasnya nih Hmm. dari apa namanya pandemi ini gitu. Jadi kita kemarin berpikir wah gimana caranya supaya kita tetap mempromosikan budaya Indonesia tapi secara virtual gitu kan. Nah, Hmm. sekarang kan lagi apa namanya arahnya ke sana nih virtual. Akhirnya saya menyelenggarakan festival bukan festival screening film Hmm. screening film secara virtual. Kemarin ini saya kerjasama dengan Yale University dan
tapi lebih pada tentang gimana kita sebagai orang Indonesia bisa, maaf Mbak, keputus ya Mbak ya. Putus barusan. Oke, ya dengan Yale, mungkin koreksi di saya juga sedang jelek. Dengan Yale virtual, oke, bisa dilanjutkan. Ya, jadi ya saya membuat film screening dengan Yale University dan Mahakarya Pictures. Kita bikin nonton bareng film Liam dan Laila. Pernah nonton nggak tuh Don itu? Belum Mbak. Ini gara-gara pandemik juga, maksudnya itu film lama ya, kalau nggak salah film lama baru sih, agak baru kan ya, film Itu Laila itu. 2018, tapi filmnya bagus banget dan Oke. kemarin ini film itu bercerita tentang budaya Minang ya, budaya Minang yang Oke. Jadi ada dua culture nih, Prancis sama Minang gitu. Nah, pesertanya yang nonton di film ini adalah kebanyakan mahasiswa Amerika yang sedang belajar bahasa Indonesia. Ada ya? Ada di Yale University. Jadi mereka antusias banget, seru gitu, diskusinya juga seru gitu kan. Nah, dengan seperti itu kita secara nggak langsung kita memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka kan, bahwa ada loh budaya seperti ini, bahwa Indonesia itu nggak hanya cuma satu budayanya, nggak cuma hanya Jawa aja gitu. Jawa aja ada banyak, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Itu sih. Jadi ini seru nih, aku baru dengar nih kalau di Amerika, terutama di East Coast, di Washington segala macam, ada universitas yang menawarkan program studi ataupun mata kuliah bahasa Indonesia, ya kan? Ya. Banyak ya Mbak yang tertarik ya Mbak? Banyak. Kemarin yang ikut di film screeningnya ada 100 orang. Waduh, banyak juga ya. Dan mereka bisa dibilang udah lancar berarti ya dengan bahasa Indonesia ya, di saat mereka mengambil mata kuliah itu. Maksudnya banyak ya? Ada levelnya sih Don, ada yang udah fasih ya, ada yang masih belajar banget gitu, baru mulai belajar bahasa Indonesia. Cuman menarik gitu karena ada yang tertarik gitu, belajar bahasa Indonesia kan. Keren ya, berarti mereka ada pernah dengar nggak sih Mbak kenapa motivasi mereka pengen belajar bahasa Indonesia? Macam-macam sih. Macam-macam. Ada yang karena mereka mungkin nantinya akan bertugas di Indonesia. Dan ada yang memang tertarik aja gitu dengan culture Indonesia gitu. Jadi macam-macam motivasi. Tuh teman-teman, jadi memang ternyata Indonesia tadi di Amerika sekalipun meskipun tidak sepopuler mungkin Korea ataupun budaya-budaya lain ya, ataupun ya kalau di Amerika mungkin budaya-budaya Hispanik ya, Latin Amerika gitu. Tapi setidaknya memang kita punya peluang nih untuk lebih menyebarkan dan memperkenalkan budaya Indonesia di sana, karena jujur banyak orang tertarik. Bahkan banyak effort yang sudah dilakukan ya sama teman-teman insan seni sekalipun di sana ya. Saya ingat dulu Lisa Natalia sempat bikin dangdut in Amerika. Mbak involved juga nggak waktu itu? Dangdut enggak. Dangdut in Amerika ada, itu di Philadelphia ya. Tapi waktu bawa Rhoma Irama, dangdut acceptance-nya gimana di Amerika tuh? Kita ngomongin dangdut ya, karena kan itu Indonesia banget tuh. Waktu Rhoma Irama ke sana. Kalau dibilang populer, dangdut itu belum ya. Jadi memang sekarang ada beberapa teman-teman di sini yang intens gitu mempopulerkan dangdut. Nah, memang nggak gampang nih untuk mempopulerkan budaya Indonesia itu, memang nggak gampang. Makanya kayak waktu 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya. 2 tahun yang lalu saya bekerja sama dengan penyanyi hip hop Brooklyn. Iya. Sunflower. Ya, Sunflower itu saya bikin musik, produser yang bikin musik, jadi saya project manager untuk project itu, kolaborasi antara si Sunflower dengan musisi Indonesia, Hendra, 2 percussion di Bali. Nah, musik hip hop itu ada unsur gamelan Balinya di dalam musiknya. Nah, dengan dia
membawakan lagu atau musik yang ada unsur gamelan Indonesianya itu, dia dengan kata lain ikut mempopulerkan Indonesia. Mhm. Karena di apa sih namanya cover ya? Kalau di kayak di Spotify apa segala macam itu kan ada cover musiknya tuh. Mhm. Saya pakaiin baju Bali yang khusus saya datangkan dari salah satu desainer di Bali itu dikirim ke sini. Jadi kita foto pakai pakai apa namanya baju Bali gitu. Dan dia itu semangat banget untuk mempopulerkan itu ke teman-temannya gitu. Jadi mungkin usaha-usaha seperti itu ya yang bisa kita lakukan Mhm. supaya bukan kita yang teriak-teriak nih mengenai Indonesia, orang lain dan terutama orang Amerikanya gitu yang Mhm. apa namanya cerita tentang Indonesia. Oke, oke. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin sekarang berencana atau memang sudah di luar negeri, mungkin dengan alasan kerja atau mungkin studi atau berencana studi ke luar negeri. Jadi ini hal-hal kayak gini nih yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita tuh no matter what we are Indonesian gitu kan. Kita harus bangga sama Indonesia. Kayak Mbak Maya ini juga sudah banyak melakukan hal-hal yang um, sesuai dengan passion Mbak Maya ya kan. Kayak teman-teman di Amerika juga pasti ada ya Mbak ya dengan caranya tersendiri yang bisa masak sate, jualan sate ya kan. Yang Betul, betul. yang mungkin Veska juga sebagai seorang desainer apakah sudah mulai memperkenalkan batik atau corak-corak Indonesia di sana? Kalau Veska saat ini belum karena dia masih masih kuliah kan. Dia masih apa namanya sekarang ini tahun ketiga. Jadi dia sekarang lagi ngambil bachelornya gitu. Tapi dia setiap ada beberapa kali dia sudah membuatkan baju untuk apa namanya band di Australia gitu 2 kali. Dia selalu mention bahwa uh, he is Indonesian gitu loh. Jadi orang tuh dan kayak misalnya di sekolah gitu, uh, dia orang Indonesia itu dia cerita gitu. Bahkan kita waktu kita tanya sama profesornya, how many student apa namanya from Indonesia gitu kan, di menswear gitu. Ternyata Veska tuh baru satu-satunya murid yang orang Indonesia itu di menswear gitu. Di menswear. Bangga banget ya. Bangga banget loh saya dengarnya, beneran bangga banget. Nggak nyangka yang dulu ketemu masih kecil, masih pakai apa bandana, coba Iya, makan sereal, Indomie gitu. Sekarang udah jadi kayak gitu gitu. iya benar banget. Mbak, aku nanya, jadi intinya Mbak mungkin setuju ya bahwa emang ada beberapa cara dalam mengenalkan budaya Indonesia, mulai dari yang sangat obvious dengan memang menyuapkan gitu, kayak misalnya hal-hal yang berbau Indonesia kayak produk, makanan dan segala macam, seperti Mbak lakukan dengan Made in Indonesia dan teman-teman yang mungkin punya restoran Indonesia, kita juga bisa sebenarnya nggak perlu secara direct memberikan produk, tapi dengan memperkenalkan diri kita sendiri, karakter kita sebagai orang Indonesia gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Mm-mm. Sebenarnya dari community kita yang paling kecil sih, misalnya nih kayak mahasiswa Indonesia gitu di luar negeri, dimulai aja dari community-nya sendiri gitu kan. Komunitas sendiri memperkenalkan tentang Indonesia. Nah, lama-lama teman-temannya ini kan juga akan tertarik dengan Indonesia gitu. Apa sih Mm-mm. Indonesia kayak contohnya gitu. Ketika Mm-mm. dia teman-temannya datang ke sini, saya bikinin tuh makanan Indonesia atau misalnya mereka ada potluck, itu saya selalu bikininnya makanan Indonesia gitu. Jadi ini nanya, ini apa ya gitu. Nah, dari situ aja Mm-mm. sebenarnya perkenalkan Indonesia sih sebenarnya. Mm. Jadi mudah ya kayak potluck tuh makan juga sebenarnya nggak perlu yang susah-susah banget. Mungkin kalau nggak bisa bikin rendang, aku rasa bikin capcay kan lumayan gampang tuh, ya kan? Tinggal segala macam sayuran potong-potong, kasih bawang putih, kasih segala macam capcay namanya, dan kita bisa bilang ya oke, it's a Chinese influence but still Indonesian food gitu kan, Iya, ya Mbak ya ya. banyak macamnya. Jadi menurut Mbak Maya um, pentingnya apa sih Mbak untuk kita bisa memperkenalkan, dampak yang kita harapkan tuh apa sih Mbak kalau seandainya kita bisa memperkenalkan diri kita secara bangga kalau kita Indonesia gitu loh. Kalau buat saya penting banget ya, karena di era sekarang ini
kita nggak bilang Indonesia ketinggalan ya, tapi memang dibanding dengan negara-negara Asia lainnya seperti Korea, Jepang, mungkin Indonesia tidak sepopuler itu. Nah, makanya saya sebenarnya saat ini tuh lebih kepengen Indonesia itu masuk ke internasional itu dengan pop culture Mhm. gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak sekarang kan udah mulai banyak nih penyanyi-penyanyi yang udah masuk ke Amerika kan, penyanyi-penyanyi Indonesia. Nah, Agnes karena Mo, ya. Resmo apa namanya, ada beberapa orang lagi lah apa namanya Indonesia Indonesian singer. Termasuk Doni itu kan sebenarnya Doni itu sudah mempopulerkan Indonesia loh di Netherlands. Ini supaya yang tahu nih teman-teman ya yang lagi Iya, nonton Mbak. sekarang menyimak, ya, Doni ini adalah finalis X Factor Netherlands tahun 2010 loh. Iya, Mbak. Itu luar Makasih, biasa Mbak. banget, Don. Makasih, Kita Mbak. Itu sharing yang berlebihan, Mbak. Jangan di-sharing, Mbak. Itu berlebihan, out of context. Enggak sih, enggak out of context juga. berlebihan, kita nggak. Nah, makanya itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang bisa apa namanya mempopulerkan Indonesia gitu. Jadi sebenarnya mempopulerkan Indonesia tidak hanya dari uh, Indonesian apa traditional culture Hmm. gitu, tapi Hmm. dengan pop culture juga justru sekarang ini saya lebih berharap banyak dari situ. Karena Hmm. kenapa? Eh, Pop culture itu kan yang digunakan sehari-hari kan sama orang Hmm. gitu. Hmm. Ya, jadi lebih mudah buat mereka untuk mengikuti gitu. Kenapa K-pop bisa mendunia gitu? Karena mungkin mereka memang menggunakan bahasa Korea, tapi musiknya American banget gitu. Jadi buat Hmm. begitu dengar udah seneng nih sama musiknya, bahasa mengikuti gitu. Hmm. Gitu. Dan jadi dengan harapannya dengan nanti ada dengan pop culture juga tadi lebih mudah kan emang untuk daily life-nya lebih ditangkap sama banyak kalangan dan orang-orang di dunia itu lebih enak ya Mbak ya, maksudnya lebih lebih mudah semoga penetrate ke memori mereka tentang knowledge mereka tentang Indonesia ya Mbak ya. Nah, Benar. Mbak Iya. ngomongin K-pop nih, maaf nih kalau aku salah, tapi kan juga K-pop dia dengan segala macam usaha yang mereka berikan dengan musiknya yang lebih global meskipun pakai bahasa Korea, kan salah satunya juga benar nggak sih? Karena memang komunitas Korea juga membantu mengenalkan K-pop ke lingkungan mereka di saat mereka sebagai ekspatriat mungkin berada di Amerika, berada di Belanda, di Australia, mereka juga misalnya toko mereka kenalin ke teman-teman mereka, ini loh, ini ada Blackpink nih gitu kan, keren banget gitu kan, ini ada BTS gitu kan. Bener gitu nggak sih Mbak? Iya. Kita juga sebagai komunitas orang Indonesia yang berada di luar juga harus kayak gitu Mbak. Iya, itu benar banget, Don. Karena orang Korea itu kompak ya, kompak apa namanya dalam mempromosikan apa budaya Korea itu sendiri. Misalnya kayak kayak di New York atau di beberapa tempat juga ada yang namanya K-Town. K-Town itu satu deretan itu restoran Korea semua. Dan Mhm. satu deretan restoran Korea itu semuanya kalau dia punya apa namanya layar TV itu isinya adalah musik-musik Korea semua. Nggak ada Mhm. musik Amerika. Nah, Oh, gitu tuh. dengan dengan adanya mereka memasang lagu Korea, video klip apa namanya band-band Korea, orang kan akhirnya jadi terbiasa. Itu bisa gitu Hmm. kayak misalnya mereka rela gitu ngantri buat BTS gitu kan di Central Park. Di Central Park loh. Jadi waktu itu pernah ada K-pop BTS mau manggung di Central Park for free. Itu yang nungguin sampai nginep dari hari sebelumnya pasang tenda. Itu sampai kayak gitu. Jadi salut. Dan yang saya dengar juga pemerintah Korea sangat mensupport itu Hmm. ya uh, si K-pop ini gitu. Hmm. Jadi artisnya tuh nggak berusaha sendiri juga gitu. Banyak pihak yang membantu untuk mereka bisa go internasional. Itu sih. Nah Mbak, jujur nih Mbak, kalau pemerintah Indonesia gimana nih Mbak di sana Mbak?
Supportnya gimana nih? Kalau pemerintah Indonesia eh Menuju ke sana kalau kali ya, sedang menuju ke sana ya. sedang menuju ke sana, kayak sekarang KJRI New York ini sangat membantu warga Indonesia gitu kan. Mereka banyak mensupport gitu, misalnya kayak ada event atau ada kayak di New York ini kan kayak 2 minggu sekali nih ya sebelum pandemi nih ada kayak bazar ya, bazar makanan. Oke, Eh, ada ya? Heeh. ada tiap-tiap 2 minggu sekali ganti-gantian tuh ada beberapa kelompok yang membuat apa namanya bazar makanan. Nah, itu KJRI juga membantu gitu kan. Ada Mhm. sih peran peran pemerintah di wilayah lokal masing-masing itu ada. Oke, aku maaf nih Mbak, balik lagi ke arah makanan nih, ya kan? Restoran Indonesia misalnya, yang ada di New York. Kan kalau orang datang kan nggak semuanya yang sudah kenal dengan makanan Indonesia, ya kan? Mm-mm. Dan mereka mungkin bertanya-tanya ini seperti apa. Itu cara memperkenalkannya baiknya gimana sih Mbak? Ini tips nih buat teman-teman yang mungkin pengen masak atau pengen ngajak teman-teman yuk ke restoran Indonesia atau nyobain makanan Indonesia nih. Tapi mereka tanya kayak apa sih sebelum mereka mau datang ke undangan kita kan kita mesti ceritain nih. Kalau pengalaman kayak teman-teman di Amerika atau Mbak waktu ngundang teman di Amerika itu ada nggak tips-tips tertentu nih untuk Eh, lebih mengenalkan? biasanya nih kita kalau baru maksudnya kita punya teman orang Amerika gitu ya kan kita ngobrol-ngobrol lalala gitu terus kita bilang lo udah pernah nyobain makanan Indonesia belum gitu kan oh kita belum pernah tuh gue gini-gini lu mesti cobain kapan-kapan gue ajak lo ke restoran Indonesia misalnya kayak gitu kan Eh, boleh boleh soalnya kita punya rendang rendang itu kita cerita jadi kita cerita sih rendang itu adalah gini 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 itu enak banget lalala pokoknya kita cerita sampai akhirnya dia kan yang aduh gitu gue pengen coba banget ya gitu jadi kalau misalnya orang ini tuh termasuk orang yang open minded yang pengen mencoba mereka akan tertarik gitu untuk apa namanya kita ajak ke restoran Indonesia gitu. Nah, kebetulan saya kenal baik dengan salah satu restoran Indonesia yang di Queens, New York gitu ya. Dia selalu cerita bahwa kadang-kadang orang tuh lewat aja, lewat terus lihat apaan ini Indonesian Indonesian food gitu, Indonesian restoran gitu. Mereka masuk, terus mereka nanya-nanya gitu. Kan kalau di menu kan ada penjelasannya kan, bawahnya apa, misalnya Perkedel ingredientsnya apa. adalah perkedelnya mashed potato with this fried gitu-gitu ya. Gitu. Oke, oke. Betul. Mereka coba gitu. Dan kebetulan orang New York itu senang mencoba nih, senang mencoba. Jadi mereka nyobain aja akhirnya mulut ke mulut. Apalagi kalau misalnya kayak yang restoran ini tuh udah masuk New York Times di Oke, review, di review. di review kan. Jadi orang kan makin tertarik. Wah ini makanan apa ya kita cobain yuk karena orang sini senang banget mencoba makanan Hmm, gitu. terus ini kan teman-teman mungkin berdampak ya Mbak ya, seperti Mbak bilang tadi, hospitality, tourism, industri agak-agak berdampak sama pandemik nih, maaf nih ya. Um, Kayak di New York misalnya, karena ada warung Bali, ada yang di Queens, ada kalau nggak salah ada Elmhurst tuh banyak komunitas Indonesia ya, ada toko-toko Indonesia ya. Di mana di Queens itu ya? Banyak bener Banyak ya orang di Indonesia ya. Amherst Elmhurst itu ya. udah Amherst itu bisa dibilang kampung Indonesia kali ya karena banyak sekali orang Indonesia yang Hmm. tinggal di sana dan ya itu restoran Indonesia aja ada 4, terus ada grocery grocery store Indonesia gitu. Jadi kalau Hmm. kita yang di sini alhamdulillah nggak kekurangan sih untuk makanan Indonesia, mau apa aja juga ada gitu kan semua. Hmm. Ada warung bakso ya Mbak ya, nggak kayak di Washington kalau mau makan bakso mesti ke Vietnam ya Mbak ya. Atau bikin sendiri. Kalau bikin aku pernah dibilang, Don ayo makan bakso. Ah ada bakso gitu. Ternyata makanan Vietnam, pho. Iya nggak sih? Kalau di Aduh. New York jangan khawatir. Jadi kalau ke New York nggak usah tuh bawa-bawa sambel-sambelan apa segala macam karena semua ada dijual di sini. Nggak Aduh, kekurangan. kapan ya bisa kesana lagi secepatnya ya? Semoga, amin. Amin, amin, amin. Mbak, terus tadi kan karena teman-teman tadi punya bisnis nih yang mungkin sebenarnya sangat berkontribusi untuk memperkenalkan Indonesia. Karena pandemik ini bisnis mereka gimana Mbak?
Iya cukup kesian juga ya karena kan semua tutup ya Don, semua Harus tutup ya? tutup. Government restoran Harus. harus tutup. Hmm. Kemarin ini tuh restoran boleh buka tapi pick up, jadi hanya Oke. order belum terus diambil gitu kan. Tapi waktu awal-awal pandemi itu kan karena New York ini kan yang paling terparah di Iya. Amerika kan kemarin Hmm. ini, ya kan? Hmm. Itu paling besar. Ya orang nggak ada yang mau buat keluar, Hmm. buat beli makan aja apa segala macem. Jadi benar-benar biarpun dia buka, dia nggak ada yang datang gitu kan. Nah akhirnya kalau menurut cerita teman-teman yang mempunyai bisnis restoran, akhirnya mereka menutup sementara, benar-benar Hmm. menutup karena buat apa mereka buang listrik kan, hidup ya, restorannya, terus gitu mesti nyetok makanan, bahan-bahan makanan, akhirnya nggak kepake gitu. Jadi akhirnya Hmm. mereka memutuskan untuk menutup sementara Oke. gitu. Jadi regulasi pemerintah untuk pariwisata pada saat itu gimana? Saat awal-awal pandemic hit ke New York misalnya. Emang harus Waktu tutup. waktu pandemi sampai sekarang pun itu semua harus tutup Don. Jadi Hmm. nggak ada satupun yang boleh buka kecuali hanya eh, rumah sakit, farmasi, sama grocery store. Hmm. Udah, itu Udah. semuanya tutup. Lain itu. Sampai Nah, sampai sekarang kan New York getting better juga masih tutup. enggak, sekarang getting better. Seminggu yang lalu kita udah masuk ke fase pertama. Hmm. Fase pertama itu apa namanya? Tempat-tempat yang esensial itu udah boleh buka, ya kan? Hmm. Restoran udah boleh buka tapi pick up tetap. Hmm. Nah, besok ini nih Senin kita akan masuk ke fase kedua. Salon boleh buka tapi nggak boleh. Jadi kalau kalau ke salon udah mesti harus cuci rambut di rumah. Oke. Jadi sampai salon dipotong rambutnya, terus udah nggak dicuci lagi rambutnya, selesai. Gue bilang gue udah bayar mahal-mahal, cuma dipotong doang, ngapain gitu kan? Nah itu salon seperti itu regulasinya. Jadi bertahap, ada fase satu, fase 2, fase 3. Nah Hmm. sekarang kan udah boleh dining tapi outdoor di Outdoor fase justru berikutnya. ya. Oke. Jadi masih belum boleh di dalam ya kan. Terus apa namanya? Kayaknya retail retail nih udah mulai boleh buka nih toko-toko gitu, tapi dengan social distancing dan berbagai macam peraturan lah. Seperti itu Hmm. sih. Oke, jadi ada fase-fasenya sampai akhirnya menuju ke the new normal ya. Ya ini sebenarnya udah termasuk fase new normal, cuma dengan tahapan-tahapan yang harus di-create. Itu menarik sekali teman-teman. Eh, jadi memang New York ini kan, maaf Mbak, terkenal banget nih sebuah kota yang never sleeps with all the attractions. Kita ngomongin tentang bisnis ya, yang which is toko-toko. Tapi kan New York itu kan dari pengalaman saya banyak banget nih uh, touristical spot yang nyebabin turis datang. Itu Mm-mm. outdoor, memang nggak perlu admission. Kayak misalnya Times Square, yang memang orang ke situ cuma pengen lihat apa sih lampu-lampunya. Terus juga Liberty kan juga emang terbuka kan, Statue Liberty, Brooklyn Bridge, the view is there. Uh, itu gimana? Mereka kayak misalnya kayak Times Square deh. Times Square apakah lampu-lampunya masih nyala? Terus kalau kayak mau ke Liberty, apakah kapalnya masih operated? Enggak. Jadi kalau tempat-tempat pariwisata semuanya tutup. Semuanya. Semuanya Kalau tutup. Times Square itu kan benar-benar open ya. Kalau Liberty kan orang ke sana harus nyebrang naik kapal kan. Jadi Hmm. itu tutup. YouTube Kalau kapal Times nggak ada Square ya? lampu tetap nyala gitu, tapi nggak Hmm. ada orang, kosong ya, cuman beberapa orang aja gitu yang lalu lalang gitu kan. Emang bener-bener ketika masa pandemi kemarin New York tuh kayak kota mati, Hmm. bener-bener mati kayak ghost town gitu kan. Sedih juga sih ngelihat New York seperti itu ya, karena kan biasanya rame banget, terus gitu Ya. hotel juga mati, bener-bener tutup gitu kan, nggak ada apa namanya penghuni. Dan kemarin ini saya sempat ngobrol sama temen yang kerja di perhotelan. Dia
chef gitu di sana, ternyata mereka di furlough sementara. Di furlough itu maksudnya nggak bisa bekerja ya gitu, nggak bisa Hmm. bekerja, apa namanya, benar-benar dirumahkan gitu. Jadi Hmm. yang kerja tuh kayak shift-shiftan hanya untuk menjaga manajemen manajemen hotelnya aja. Dan ada juga Hmm. saya juga yang bekerja di perhotelan juga, itu juga cerita mereka digilir tuh gantian, satu hotel gede kayak gitu isinya itu cuman kayak 2 orang gitu, mungkin satu security, satu bagian apa gitu. Nah, kemarin Hmm. ini saya dengar berita juga di TV bahwa kalaupun hotel nanti dibuka itu semuanya akan berubah. Misalnya gini, pagi nggak ada breakfast, ya kan? Nggak ada breakfast, terus gitu apa namanya? Semua fasilitas yang di dalam kamar hotel nggak ada uh, coffee maker, nggak ada uh, toiletries mungkin, terus gitu nggak ada apa namanya makanan-makanan kecilnya, pokoknya semua nggak ada, kosong aja gitu kayak jadi kayak bener-bener kayak nyewa kamar aja gitu. Hmm. Sampai gitunya tuh don dampaknya. Oke, tapi sekali lagi kita sih punya harapan ini kan akan bukan bergulir ya tahap demi tahap ya Mama ya. Jadi teman-teman jangan Betul. khawatir seperti tadi masalah restoran kita udah ngobrol sama beberapa teman di beberapa negara juga kemarin bahwa memang kalau di New York khususnya yang tadinya harus tutup sekarang sudah bisa buka, bisa pick up dan dine in tapi outdoor. Who knows? Memang kita harapannya ke depannya everything goes normal tentu saja dengan menyesuaikan kondisi yang ada because of this COVID-19 guys. Jadi hospitality dan tourism industry pasti akan balik lagi sih. Ini cuma tidur aja sementara, but it's gotta be different. Pasti. Kita nggak boleh menutup mata bahwa semua akan kembali normal seperti dulu. Tapi pasti kita akan punya penyesuaian di saat itu teman-teman. Tapi yang jelas kalau kali ini kita ngomongin di saat kamu bisa sebagai orang Indonesia, yang which is mungkin Mbak Maya setuju dan mungkin pernah dengar dari teman-teman di Amerika yang non Indonesian, kita tuh sebenarnya terkenal sebagai bukan sebuah lagi rakyat yang santun dan ramah tamah. Benar nggak Mbak? Betul, betul. Betul ya, aku rasa itu juga yang nyebabin mereka yang udah tadinya cuma lewat nyobain Indonesian food, but they also find the hospitable people inside the restaurant ya kan, pasti gitu ya Mbak ya. Dan Mbak Maya Benar. pun juga, ya Mbak Maya pun juga seperti itu teman-teman. Jadi that's our true self gitu. Kita orang yang santun dan ramah tamah, kita harus selalu jaga itu sehingga teman-teman kita juga makin bertambah di manapun kita berada dan mereka jadi punya good impression dan want to know more about us and also about our country Indonesia. Ya nggak Mbak? Benar. Yang penting juga networking, Don. Networking Networking jangan ya. lupa. Uh-uh. Benar. Oke, jadi ada tips-tips nggak Mbak nih kalau tentang the simple thing for Indonesian student deh. Kita ngomongin Indonesian student aja ya. Sebagai Mbak yang dulu mungkin ingat-ingat pertama kali sebagai ekspatriat datang ke Amerika atau mungkin punya pengalaman teman-teman student di Amerika, what they can do simply, kita summary aja, what they can do simply to be proud to be Indonesian, to introduce Indonesia and proud to be Indonesian. Simpel aja sih sebenarnya. Kita uh, mungkin yang pertama adalah kita join with the community. Tapi pelajari dulu komunitinya seperti apa, karena setiap negara, setiap kota punya gaya beda-beda. Nah, gaya dari setiap kota atau negara ini yang harus kita pelajari, kayak gimana nih supaya kita apa namanya bisa memperkenalkan Indonesia tapi nggak maksa, ya Mm-hmm. kan? Dengan flow aja gitu. Kalau misalnya memang punya bakat dengan di bidang kesenian, ya mungkin arahnya ke sana. Tapi kalau misalnya di kuliner, mungkin ya ke kuliner gitu kan. Tapi kalau misalnya di bagian tourism, ya jadi kita mengenali dulu diri kita ini kuatnya ada di mana nih gitu. Dan kita bisa membawa Indonesia seperti apa dan sejauh mana gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang bukan istilahnya bukan skillnya gitu. Jadi kita harus Iya. tahu dulu kita punya kayak gimana,
yang kota tempat kita tinggal seperti apa, nanti akan dengan sendirinya kita akan bertemu dengan hal-hal yang bisa kita memperkenalkan Indonesia secara nggak langsung. Mhm. Itu sih. Simple ya Mbak, we cannot please everybody ya Mbak ya, we just start with those who are close to us, dekat sama kita, dan those who are enthusiastic about Indonesia, that's the starting point ya Mbak ya. Betul, dan lagi mungkin pikirin juga regulationnya, Don, karena Ya, betul. setiap kota, setiap negara punya regulasi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksain. Misalnya kita, kayak misalnya aku, kemarin ini aku tinggal di DC, sekarang aku tinggal di New York. Kemarin regulasi ininya di DC kayak gini, saya pindah ke New York. Terus saya bilang, kemarin di DC kayak gitu, kenapa sini nggak boleh? Ya nggak bisa, gitu. Itu tuh kebiasaan orang Indonesia tuh. Kemarin kayak gini kok, sekarang kok di sini beda. Itu sering tuh kayak gitu orang Indonesia tuh. Nah, itu. Dan lagi, kalau udah ditinggal di sebuah negara, kebiasaan-kebiasaan Indonesia jangan kebawa. Karena gini, yang saya masih suka heran nih, kalau misalnya membuat sebuah event, kalau eventnya event orang Indonesia aja, kadang-kadang buang sampah sembarangan, ya kan? Sementara kalau di sini nggak bisa. Selesai event harus tetap rapi semula, seperti semula, clean gitu kan. Nah, kenapa kalau misalnya kita masuk ke dalam event orang atau yang berhubungan dengan orang Amerika atau segala macam, kita bisa loh rapi, tertib dan lain-lain. Tapi kalau kita udah berhubungan dengan orang Indonesia sendiri, blar, Iya, ambiar langsung. mungkin Itu kita merasa, ya, kita merasa kita aman. Oh, ini cuma sama orang Indonesia, cuek aja gitu, nyantai aja. Padahal enggak, itu tetap ada monitor dari orang-orang sekitar, meskipun hanya sedikit, it leave a very bad impression, dan the words will spread out. Mereka akan cerita ke orang lain, ya kan? iya Iya. betul. Oke, Iya. oke. Itu teman-teman. Jadi mulai dari simplest thing, knowing where you are, knowing the culture, knowing the regulation, knowing who you are juga. Kamu diri kamu siapa, kemampuannya apa. Mulai dari situ. Nggak usah yang muluk-muluk. Simple aja. Betul. Kalau emang kamu orang yang sekarang juga doing something, misalnya kamu kuliahnya tidak di seni, tapi lebih ke science misalnya. Kamu tekun aja sains kamu, do the best what you can do, and let people see you. Oh, dia pinter banget ya. Oh, orang Indonesia ternyata pinter banget kayak gitu. Itu simple aja sih teman-teman ya. Kayak Betul. gitu. Mbak, Mbak, aku mau bilang makasih nih Mbak. Ini kan waktu terbatas. Ini seru banget nih omongannya. Kita mesti ngobrol lagi nih. Kapan-kapan ya Mbak ya. Siap-siap, Don. Anytime. Thank you juga loh Uh, for having me. ini jauh di sana udah malam banget. Jam berapa Mbak sekarang Mbak? Jam 11. Belum sih, belum malam-malam banget, masih jam 11. Oh, belum ya. Kan di kota yang never sleeps ya, di kota yang tidak pernah tidur katanya. Iya kan? Benar-benar, Don. Oke, Mbak, aku makasih sudah mau bergabung di sini. Teman-teman kalau pengen knowing more about Aca Production tentang Mbak Maya, mungkin mau lihat Mbak Maya kan juga involved di seni dan juga di media di sana, kalau nggak salah ya. Ada YouTube Betul. channel kah? Ada Instagram? Ada website yang bisa di follow Mbak? Bisa di Instagram aku, Maya_Naratama, dan mungkin juga kalau misalnya follow aku, nanti akan ada informasi, karena kalau nggak ada halangan nih, saat ini saya sedang menyiapkan kelas online untuk event organizer, event Oke. management gitu. Jadi kapannya mungkin di bulan Juli, tapi info detailnya nanti pasti akan saya post di Instagram gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai event, nah mungkin bisa bergabung dengan kelas online saya nanti di bulan Juli. Oke, jadi sekali lagi Instagramnya adalah @maya_naratama, betul? Ya, betul. Oke, nanti saya juga share teman-teman ya di IG postingan saya tentang recorded live session dari session kita kali ini dengan kontaknya Mbak Maya. Dan nanti yang pasti kalian bisa lihat-lihat the amazing works that Mbak Maya has done for these previous years memperkenalkan Indonesia. Semoga jadi inspirasi buat kalian semuanya yang sedang atau ingin berencana menjadi expat. Kata lain adalah mungkin studi ke luar negeri atau bekerja ke luar negeri, atau mungkin we never know, getting married, find love life di luar negeri, ya nggak Mbak? Benar, nggak pernah tahu loh, ya nggak? Iya, nggak pernah tahu kan. Nah, oke.
aku mau closing bentar ya Mbak ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah bergabung di sini. Jangan lupa Bistaman Bincang Santai Pariwisata bareng teman akan ada semoga reguler ya antara Rabu dan Sabtu jam-jamnya diupdate aja di Instagram saya di @doniverto atau di Instagramnya The Hotel School Indonesia. Jadi @the.hotel.school.id. Dan untuk Rabu besok kita akan ngobrol sama teman saya Dayen. Dia adalah flight attendant Garuda Indonesia. Jadi seru nih kita bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana dia nih kerjanya, kok pengen jadi pramugari, backgroundnya apa, dan sekarang dengan pandemik seperti ini Garuda Indonesia, dia kerjanya gimana lah gitu penerbangan Indonesia. Jadi yang pengen tanya-tanya juga bisa DM saya. Thank you very much. Saya sekali lagi just want to mention The Hotel School, tempat saya bekerja, memiliki program Hospitality Management untuk bachelor dan master dan juga diploma, di mana kalau kamu punya aspirasi ingin studi dan karir lanjut di dunia perhotelan, kamu bisa klik langsung ke Instagramnya tadi @the.hotel.school.id atau ke websitenya hotelschool.scu.edu.au. Nanti akan saya mention. The Hotel School is actually one of the, not one, but actually the oldest hotel school in Australia and one of the best one in Australia. So thank you ya, thank you Mbak Maya sekali lagi, sehat-sehat selalu. Thank you banget Don, udah mengundang aku ngobrol di sini. Iya Mbak, this is very very amazing opportunity. Thank you for sharing. Salam buat Mas Nara sama Veska juga, sama teman-teman di sana. Siap. Thank you. Aku ya, selamat malam Mbak. Selamat malam untuk Amerika, selamat pagi untuk Indonesia. Bye-bye. Bye.